Selamat pagi Bu Devri, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Bu Ari, Alhamdulillah baik, kabarnya luar biasa, semangat hari ini. Bu Ari bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik dan tetap semangat untuk kita semua ya Bu ya. Baik Bu Iya. Devri, saya akan menjadi supervisor ya Bu dalam coaching hari ini. Sebelum pelaksanaan coaching hari ini, Bu Devri ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi apa ya Bu? Gini Bu, saya melaksanakan coaching ini itu karena saya ingin masih mengembangkan kemampuan saya dalam menyusun dan memberikan pertanyaan berbobot dalam sebuah proses coaching Bu. Berarti Bu Devri ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu dalam coaching. Iya, benar sekali Bu Ari. Itu yang masih jadi keinginan besar saya. Iya Bu Devri, lalu bagaimana penilaian Bu Devri, apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengembangan ini Bu? Ya, utamanya dalam coaching ini saya ingin menggali informasi dari Puji dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi Bu. Makanya saya tadi berkeinginan supaya saya bisa menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali itu supaya ketika coaching itu saya bisa maksimal dalam menggali informasi dari coaching gitu Bu. Oh, berarti fokus Bu Devri yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot karena Bu Devri merasa itu perlu dikembangkan dari diri Bu Devri. Begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu Ari. Kira-kira apa harapan Bu Devri dari coaching yang akan kita laksanakan hari ini Bu? Ya, harapan besar saya Bu Ari nanti setelah Bu Ari memberikan observasi pada saya ketika proses coaching, saya berharap itu kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan yang berbobot dan melaksanakan coaching itu sudah menjadi terampil, jadi maksimal hasilnya nantinya gitu Bu. Baik, hari ini kita akan mengembangkan kompetensi yang ketiga itu ya Bu ya, yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Devri, semoga setelah melakukan coaching ini kemampuan Bu Devri dapat berkembang dan tujuan Bu Devri dapat tercapai. Baik Bu Amin, Devri, amin. kita akhiri prasupervisi kali ini ya Bu. Iya, Bisa dimulai Bu nanti coachingnya. iya, terima kasih Bu Ari. Selamat Bu. Ya, selamat pagi Bu Ayunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Devri. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu, tapi ada beberapa masalah yang memang sedang saya hadapi beberapa hari ini Bu. Oh, pantas sekali tidak seceria seperti biasanya ya Bu Ayu ya. Kelihatan ya Bu Oh, ya. ya lumayan sedikit ada yang berbeda dari biasanya. Lalu kalau Bu Ayu berkenan, apakah Bu Ayu mau menceritakan kerisauan Bu Ayu hari ini? Kenapa? Iya Bu Devri, gini ceritanya pada akhir-akhir ini saya itu banyak kegiatan dan tugas Bu yang dilimpahkan pada saya. Sedangkan saya juga harus melaksanakan kewajiban saya sebagai wali kelas gitu ya Bu ya. Sehingga sebenarnya saya bisa dikatakan keberatan gitu Bu dengan pekerjaan tersebut sehingga kurang fokus dalam memberikan pelajaran Oh, gitu dalam ya. pekerjaan saya gitu Bu. Berarti Bu Ayu malah jadi kurang fokus ya karena banyak sekali pekerjaannya jadi bikin tidak fokus gitu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, lalu kira-kira kegiatan apa saja itu Bu Ayu yang menurut Bu Ayu berat itu? Itu Bu, saya kan sebagai wali kelas kan juga harus mengajar. Kemudian saya itu diberikan tugas sebagai operator sekolah juga Bu. Kemudian ini sama
banyaknya tugas-tugas dari CGP ini, Bu. Oh gitu, itu ya yang beberapa tugas yang sangat memberatkan Bu Ayu sehingga Bu Ayu tidak seceria biasanya hari ini. Nah, Bu Ayu, sekarang saya ingin bertanya pada Bu Ayu, kira-kira apa tujuan Bu Ayu dalam melaksanakan semua tugas itu? Ya tujuannya ya saya berharap bisa mengembangkan potensi dalam diri saya gitu, Bu. Dengan mengikuti CGP ini saya bisa mengembangkan kompetensi sebagai pendidik, bisa lebih baik lagi, dan saya juga bisa tetap menyelesaikan tugas saya dengan baik sebagai wali kelas, yaitu mengajar gitu. Dan itu saya juga bisa memenuhi tugas saya sebagai operator sekolah gitu, Bu. Tujuan yang sangat mulia sekali Bu Ayu. Nah, Bu Ayu itu berarti orang yang sangat bertanggung jawab ya, karena tujuannya itu semua karena untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, Bu Ayu, saya beri apresiasi itu akan tujuan Bu Ayu yang sudah luar biasa, sudah ingin punya niatan untuk melaksanakan semua tugas dengan baik meskipun sekarang merasa keberatan. Nah, itu adalah proses dari untuk mencapai sebuah tujuan ya Bu Ayu ya. Lalu menurut Bu Ayu dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Ayu sekarang sudah di posisi berapa Bu Ayu? Sebenarnya saya bisa, Bu, menyelesaikan tugas saya itu, tapi karena semuanya harus sesuai jadwal yang kadang bertumpukan gitu, saya merasa sekarang ini saya ada di posisi 5, Bu. Oh iya iya ya. Berarti Bu Ayu masih merasa di posisi 5 ya Bu Ayu ya. Lalu kira-kira yang membuat Bu Ayu merasa masih di posisi 5 itu hambatannya apa yang Bu Ayu rasakan? Kira-kira apa Bu Ayu? Hambatan yang Uh, dialami, dirasakan? Ya, saya itu menurut saya ya, Bu, ya, saya itu kurang dalam membagi waktu gitu, Bu. Dari apa namanya, mengerjakan tugas operator. Terus kemarin tiba-tiba itu rekan guru ada yang meminta bantuan gitu, Bu, untuk membantu mempersiapkan HP-nya. Dia kan HP-nya baru, di mana beliau itu belum bisa mengoperasikannya. Maka saya lebih dulu membantunya. Tugas saya akhirnya belum tersentuh sama sekali, Bu. Terkadang hal seperti itu yang mendadak yang membuat rencana saya mengerjakan itu tidak sesuai dengan jadwal dan akhirnya tidak bisa mengerjakan sesuai rencana saya, Bu. Nah, Saya kan mau menolak kan juga tidak enak ya, Bu, ya, karena memang kita rekan gitu. Jadi saya merasa harus membantunya terlebih dahulu gitu, Bu. oh iya betul sekali Bu Ayu ya. Serba repot ya Bu ya. Karena terkadang kita udah punya deadline jadwal sendiri, tapi urusan-urusan mendadak yang tidak terduga itu yang justru menghambat kita gitu ya Bu Ayu ya. Iya, Bu. Nah, lalu dari sekian banyak hambatan yang tadi Bu Ayu sampaikan, kira-kira bagaimana cara Bu Ayu untuk mengatasi hambatan tersebut? Utamanya Bu Ayu kan juga sebagai wali kelas ya. Wali kelas itu sebagai seorang guru juga harus bertanggung jawab atas kelasnya. Jadi apa yang akan dilakukan? Iya, Bu, kan mau tidak mau dan memang harus ya, Bu, ya, saya itu tetap melaksanakan semua pekerjaan saya dengan baik. Nah, rencana saya itu saya akan melaksanakan tugas wali kelas saya dengan baik, dan menyelesaikan tugas CGP sesuai dengan jadwal, jadi tidak bertumpuk-tumpuk gitu, Bu, supaya tidak keberatan. Kemudian saya juga akan menyelesaikan tugas operator sekolah saya tepat waktu, serta jika ada teman yang meminta bantuan itu saya bisa membantunya tanpa harus mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan saya. Maka Hmm. dari itu saya kan harus menyusun jadwal gitu ya, jadwal sesuai prioritas mana sih yang harus saya dahulukan, seperti itu, Bu. Agar saya bisa apa namanya
mengerjakan tugas saya sebagai wali kelas, kemudian memenuhi tugas-tugas CGP, kemudian mengumpulkan tugas sebagai operator itu sesuai deadline-nya masing-masing. Gitu Bu Devri. Gitu ya Bu ya, tadi dengan cara menyusun skala prioritas dengan jadwal supaya semua dapat terlaksana dengan baik sesuai harapannya Bu Ayu. Nah, selain skala prioritas Bu Ayu, apa yang bisa dilakukan untuk menunjang supaya Bu Ayu juga dapat menyelesaikan semuanya dengan baik? Itu kan tadi opsi pertama, kira-kira masih ada opsi yang lain enggak dari Bu Ayu? Saya selalu berpikir positif Bu, bahwa saya itu mampu lah ya, mampu mengerjakan semuanya dengan baik. Kemudian saya harus segera melakukan atau membuat skala prioritas tadi dan menjadwalkan dengan baik apa-apa yang saya tulis, kemudian tagihannya gitu. Selain itu, untuk lebih konsentrasi dalam mengerjakan, saya biasanya mencari tempat yang bebas dari gangguan, tidak ramai seperti itu, Bu. Agar saya bisa konsentrasi dan fokus dalam mengerjakan tugas saya. Misal ya Bu ya, misal di ruangan lab gitu, itu kan nggak ada orangnya, sehingga saya lebih konsentrasi gitu Bu Devri. Oh ya, gitu ya Bu ya. Ya. Tadi sudah punya opsi menyusun skala prioritas, jadwal. Selain itu Bu Ayu juga selalu berpikir positif. Nah itu sangat baik, sangat perlu sekali untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan Bu Ayu. Nah selanjutnya Bu Ayu juga sudah punya trik ya, punya trik untuk bagaimana supaya tetap bisa berkonsentrasi mengerjakan tugas dengan ngungsi ya, ngungsi di lab di tempat yang sepi supaya meminimalisir gangguan yang dihadapi gitu ya Bu Ayu ya. Ya luar biasa itu Bu Ayu, sebenarnya instingnya sudah luar biasa dalam mencarikan solusi dari permasalahan Bu Ayu, tapi kadang kita memang tidak sadar bahwa kita itu bisa melaksanakan semuanya, tapi kita hanya butuh solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita rasa berat dengan baik. Itu ya Bu Ayu ya. Iya Bu Nah, Devri. lalu apa berapa jangka waktu yang Bu Ayu butuhkan untuk menyusun skala prioritas Bu Ayu? Iya Bu, saya akan mulai di setiap hari Minggu untuk menyusun jadwal 1 minggu ke depan. Jadi nggak keteteran gitu ya Bu ya. Itu menurut saya Bu. Ya, berarti di awal minggu, hari Minggu menyusun untuk 1 minggu ke depan, sehingga sudah punya due date. Oh, Senin saya mengerjakan ini, Selasa Ya, mengerjakan ini, gitu ya Bu ya. iya Bu. Iya, lalu tadi trik sudah, sekarang kira-kira apa yang bisa mengukur bahwa Bu Ayu itu sudah berhasil atas tujuannya tadi? Nah, tolak ukurnya apa yang Iya, tolak kira-kira? ukurnya itu saya dapat mengerjakan tugas-tugas saya tadi selesai tepat waktu dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa hambatan lagi Bu. Oh iya, gitu ya Bu Ayu. Itu tolak ukurnya. Kalau saya sudah bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, sesuai due date, lah itu berarti saya berhasil gitu ya Bu Ayu ya. Nah, lalu siapa saja yang mendukung Bu Ayu dalam menjaga komitmen itu Bu Ayu? Iya Bu, untuk kebetulan untuk mendukung komitmen ini saya mempunyai satu teman guru, rekan guru yang pintar banget Bu dia IT-nya. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau dan meminta bantuan beliau untuk membantu rekan guru yang lain ketika meminta bantuan untuk tugas yang berkaitan dengan teknologi atau IT itu saat saya belum bisa membantu dan mengerjakan pekerjaan saya. Gitu Bu Devri. Ya, dengan berkolaborasi dengan rekan yang dianggap mampu sehingga oh jadi gangguannya tadi juga terminimalisir sehingga bisa diatasi oleh temannya yang jago IT tadi. Gitu ya Ya, Bu Ayu ya. iya Bu. Nah, lalu dari beberapa waktu diskusi ini Bu Ayu ya. Lalu kira-kira apa yang Bu Ayu dapatkan dari diskusi ini tadi Bu Ayu? Saya senang sekali Bu dapat mengungkapkan perasaan saya. Saya memiliki solusi dari permasalahan saya beberapa hari ini. Dengan berdiskusi ini kemudian saya menjadi lebih bersemangat dalam menjalani semuanya.
Ya, tanpa disadari dari diskusi ini tadi, Wahyu sebenarnya sudah bisa menemukan solusi sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, oh ternyata Bu Ayu itu sudah mampu menjawabnya, sudah mampu memberikan solusi sendiri ternyata tanpa disadari. Jadi Bu Ayu itu sudah hebat sekali. Tinggal nanti actionnya ya Bu Ayu ya. Nanti semoga saya berharap dari hasil diskusi ini nanti solusi yang didapatkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian nanti saya harap, saya menunggu kabar baiknya minggu depan. Saya sangat berharap kita bisa berdiskusi lagi. Saya ingin tahu bagaimana hasil dari diskusi kita hari ini. Apakah sudah sampai mana progresnya Bu Ayu? Gitu ya Bu Ayu. Saya juga senang sekali bisa berdiskusi dan mendengarkan cerita Bu Ayu hari ini. Iya Bu Devri, besok saya akan memulai aksi saya Bu, dan akan menceritakan progresnya sama Bu Devri 1 minggu sekali, karena tadi kan jadwalnya per minggu gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Devri. Iya, kembali kasih Bu Ayu. Sampai jumpa minggu depan. Semoga berhasil ya. Semangat. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren sekali Bu Devi diskusinya. Pasti tadi diskusinya menarik sekali ya Bu ya. Iya Bu Ari, ini hal yang cukup menantang bagi saya saat menggali informasi dari Bu Ayu tadi. Sampai Bu Ayu bisa mengeluarkan keresahan-keresahannya dan mencari solusi bersama tadi dari diskusi kita. Iya Bu, tadi saya perhatikan dalam coaching Bu Devri dan Bu Ayu tadi sangat terlihat asik, menarik, dan aktif sekali ya Bu ya. Bagaimana penilaian Bu Devri tentang coaching yang telah Ibu laksanakan tadi Bu? Ya, kalau saya disuruh menilai, saya rasa saya tadi sudah cukup baik Bu, sudah komunikatif dengan coachingnya, dan Bu Ari juga, Bu Ayu juga merespon dengan baik apa pertanyaan saya, gitu Bu Ayu. Nah, apa yang menjadi acuan Bu Devri sehingga Bu Devri bisa menilai seperti itu Bu? Kalau tadi acuan saya karena tadi komunikasi aktif sekali ya Bu Ari ya, kalau Bu Ari perhatikan tadi, Bu Ayunda menyampaikan semua keresahannya dan pertanyaan saya dijawab semua dengan baik. Kemudian kami mendapat rencana dan solusi yang kira-kira akan dijalankan Bu Ayu. Kemudian berapa lama itu pun juga dijawab tadi, dan mulai dari daya dukung juga apa yang motivasinya itu juga sudah disampaikan oleh Bu Ayu sehingga kita sampai menemukan solusi gitu Bu Ayu. Iya, siap. Tadi saya juga mengamati pelaksanaan coachingnya Bu Devri sama Bu Ayu tadi. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan alur Tirta yang meliputi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilaksanakan. Tapi saya ingin memberi masukan bahwa untuk harapan antara 1 sampai 10 kira-kira berapa posisi yang akan dicapai tadi yang belum tersampaikan ya Bu? Apa mungkin oh ya Bu lupa Bu, lain kali mungkin bisa ditambahkan. Selain itu sudah baik, sudah menanyakan rencana aksi dan dukungan yang dibutuhkan sehingga sampai menemukan solusi yang tadi ya Bu. Ya, iya tadi lupa ya Bu ya. Ya lain kali insya Allah ketika proses coaching lagi saya akan menanyakan itu. Ya tadi benar Bu, kami sudah menemukan solusi dari hasil coaching kami dan tinggal Bu Ayu action, kemudian nanti kita tindak lanjutnya setelah proses seminggu ke depan gitu Bu Ayu. Bagaimana pendapat Bu Devri tentang supervisi ini Bu? Saya senang sekali Bu Ari. Saya bisa berlatih menjadi coaching hari ini. Kemudian Bu Ari sebagai observer, saya berharap sekali saya bisa dievaluasi apa saja yang kurang seperti itu. Saya senang sekali karena itu dapat mengembangkan diri saya dalam kemampuan saya melakukan coaching. Gitu Bu Ayu. Bu Ari, maaf. Bu Devri, menurut Bu Devri bagaimana cara meningkatkan kemampuan coaching untuk selanjutnya?
Iya Bu Ari, kira-kira untuk meningkatkan kemampuan saya akan menjadi seseorang yang akan lebih menjadi pendengar yang baik ketika rekan saya memerlukan teman untuk diskusi, teman bercerita, teman mencari solusi dari permasalahannya, dan menjadi coaching untuk bisa membantu menemukan solusi terbaik bagi mereka. Bu Ari. Wah, wah hebat sekali ya Bu Devri ya. Semoga kemampuan Bu Devri ini dapat bermanfaat bagi diri Bu Devri sendiri dan berdampak baik untuk lingkungan sekitar kerja Bu Devri ya Bu ya, supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bu Ari, masukannya luar biasa. Sama-sama Bu Devri. Assalamualaikum Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Yunda. Alhamdulillah Bu, pagi ini kabar saya baik Bu. Baik ya Bu ya. Saya akan menjadi supervisor hari ini terhadap Bu Ari dalam melakukan coaching. Sebelum pelaksanaan coaching, hari ini Bu Ari ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa atau yang mana Bu? Saya masih ingin mengembangkan diri Bu Yunda dalam menyusun dan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam coaching Bu. Baik, berarti Bu Ari ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dalam coaching ya Bu ya, untuk yang kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa itu sudah bagus gitu ya Bu Ari ya. Iya, benar sekali Bu Yunda. Baik, lalu bagaimana penilaian Bu Ari? Apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengembangan ini Bu? Dalam coaching ini utamanya saya ingin menggali informasi dari Kuci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Yunda. Oh, begitu ya Bu Ari ya. Berarti fokus Bu Ari itu memberikan pertanyaan berbobot karena Bu Ari merasa itu yang perlu dikembangkan dalam diri Bu Ari. Seperti itu Bu Ari? Iya, benar sekali Bu Yunda. Kalau begitu, kira-kira apa harapan Bu Ari dari coaching yang akan kita lakukan pada hari ini Bu? Harapan saya setelah observasi ini ya Bu ya, saya mengharapkan kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan yang berbobot dapat meningkat, serta saya berharap bisa menjadi coach yang baik Bu. Seperti itu Bu Yunda. Iya, bagus sekali harapannya Bu Ari ini. Semoga nanti bisa terwujud ya Bu ya. Baik, Iya. hari ini kita akan mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ari, semoga setelah melakukan coaching ini kemampuan Bu Ari dalam coaching dapat berkembang dan tujuan Bu Ari dapat tercapai. Oke, kalau begitu kita akhiri ya Bu Ari prasupervisi kali ini ya Bu, bisa dimulai nanti coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih banyak Bu Yunda. Amin. Semoga kegiatan supervisi dapat berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu Ari, semangat. Iya Bu Yunda. Selamat pagi Bu Devri. Bagaimana kabarnya Bu Devri hari ini? Selamat pagi Bu Ari. Alhamdulillah sehat. Tapi ya kalau dibilang baik ya baik, tapi ya ada kurang baiknya. Saya agak sedikit ada masalah yang dihadapi Bu Ayu. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu masalah apa yang sedang dihadapi Bu Devri hari ini Bu? Kelihatan letih, lesu, tidak bersemangat seperti itu Bu. Ya iya Bu Ari, ini beberapa hari ini itu saya merasa banyak beban di pundak, di kepala ya. Saya jadi merasa itu saya
jadi orang yang tidak bisa membagi waktu karena saking banyaknya pekerjaan, jadi saya malah bingung mana yang saya kerjakan dulu, mana yang harus saya selesaikan. Itu yang jadi beban saya, sehingga mungkin kelihatan kurang ceria ya Bu Arya. Iya, kelihatan murung. Tidak seperti biasanya. Iya, Bu Devri. Oh, berarti Bu Devri tidak bisa membagi waktu dengan baik. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu Ari, ada beberapa kegiatan yang membuat saya itu menjadi agak keteteran ya. Di antaranya itu tugasnya itu ya sebagai wali kelas kan pasti saya otomatis mengajar ya Bu ya. Itu sudah wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Selain itu tugas tambahannya itu sebagai bendahara, operator bus, serta tugas CGP. Bu Ari tahu sendiri ya, operator bus itu mengerjakan pekerjaannya kan ya sampai malam-malam, sampai larut-larut karena kita ya mengejar deadline seperti itu. CGP pun sama, semua ada due date-nya lah. Kadang yang membuat bingung itu semua saya merasanya itu di waktu yang sama bebannya terbebankan pada saya dan saya bingung mau yang mana dulu yang dikerjakan itu Bu Ari. Oh iya Bu Devri, saya tahu apa namanya kegalauan Bu Devri. Kira-kira Bu Devri, apa tujuan Bu Devri melaksanakan semua tugas itu Bu? Ya kalau saya itu tujuannya ya pasti mengembangkan diri lewat, kalau CGP itu saya mengembangkan diri Bu Ari, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab saya pasti tetap ingin melaksanakan tanggung jawab mengajar di kelas dengan baik, kemudian melaksanakan sebagai bendahara dan operator bus juga menyelesaikan tugas sesuai deadline gitu Bu Ari, itu tujuan saya. Menurut Bu Devri ya Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Bu Devri berada di posisi berapa Bu? Ya, dari beban yang saya rasakan dan saya menganalisis apa yang menjadi kegalauan saya itu merasa saya berada di posisi 5 Bu Ari. Baik, berarti Bu Devri merasa di posisi 5. Kira-kira lalu Bu, hambatan apa yang Bu Devri rasakan? Ya, saya itu merasa kurang bisa membagi waktu Bu Ari, karena terkadang banyak kesibukan yang menyela pekerjaan yang tidak terduga. Seperti kemarin, saya itu baru sempat mau buka Arkas. Ternyata setelah sekian lama saya mau buka, tugas CGP sudah datang. Kemudian ternyata besok sudah jadwal padat, sudah mau tes, menyelesaikan materi. Kemudian ternyata pada saat saya mengerjakan Arkas, saldonya tidak sesuai di rekening. Akhirnya saya bingung untuk mencari solusi saya. Saya sampai lari-lari pergi ke Blora, enggak lari dimbu naik motor ya. Pergi ke Blora untuk menyelesaikan itu karena ada ketidaksinkronan itu. Kemudian belum lagi saya mengoreksi hasil ulangan anak-anak ya, itu yang menjadi beban saya tidak bisa membagi waktu. Baik, jadi itu yang menjadi hambatan Bu Devri. Lalu rencana apa yang akan Bu Devri lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Utamanya Bu Devri sebagai seorang guru. Ya, mau tidak mau saya tetap harus melaksanakan semuanya ya Bu Arya, karena ya memang itu sudah tanggung jawab. Nah, rencana saya akan melaksanakan tugas saya sebagai wali kelas dengan baik, menyiapkan RPP sebelum mengajar, dan menyelesaikan tugas CGP agar tidak menyita waktu saya. Saya juga akan mengerjakan operator bus secara berkala sehingga tidak sudah due date baru saya mulai mengerjakan. Nah, itu saya menghindari itu sehingga saya mengerjakannya secara bertahap. Ketika saya rodang, saya ada waktu kosong, saya menyicil mengerjakan laporan bos sehingga ketika waktunya due date saya sudah bisa mengumpulkan dengan baik.
Eh, mak eh, Maka dari itu saya harus membuat jadwal, Bu Ari. Saya merasa saya perlu membuat jadwal dan membuat skala prioritas mana yang urutan yang harus saya kerjakan lebih dahulu. Itu Bu Ari. Baik Bu Devri, selain membuat jadwal dan skala prioritas seperti yang sudah Bu Devri utarakan tadi, apa yang bisa dilakukan Bu Devri untuk menunjang supaya semuanya itu dapat terselesaikan, Bu? Selain itu tadi rencana saya ya Bu Arya, saya itu berusaha untuk selalu berpikir positif bahwa saya pasti bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Kemudian saya tidak boleh buru-buru dalam mengerjakan tugas supaya saya tidak mengulang-ulang lagi. Jadi saya harus teliti, tidak terburu-buru supaya satu kali mengerjakan selesai gitu Bu Ari. Itu menurut saya rencana yang akan saya lakukan. Baik Bu Devri, jangka waktu untuk membuat skala prioritas itu bagaimana ya Bu? Ya kalau saya rencananya mau ini Bu, di setiap hari Minggu saya buat jadwal untuk kegiatan 1 minggu ke depan, sehingga nanti kalau saya sudah tahu hari Senin saya harus mengerjakan apa, hari Selasa harus mengerjakan apa, itu rencana saya begitu. Jadi saya mulai besok Minggu ini Bu, ayo. Iya, bagus sekali Bu Devri rencananya. Menurut Bu Devri, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Devri laksanakan ini, Bu? Menurut saya ukuran saya itu kalau saya dikatakan berhasil, saya harus menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian selesai tepat waktu, kemudian saya tetap bisa melaksanakan tugas saya sebagai wali kelas dengan baik pula gitu. Bari. Iya, Bu Devri. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Bu Devri ini? Ya, ukurannya saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, kemudian saya dapat melaksanakan sebelum due date, dan siswa saya dalam pembelajaran juga merasa senang dan hasilnya juga baik, Bu Ari. Bu Devri, siapa yang dapat mendukung Bu Devri dalam menjaga komitmen ini, Bu? Ya, yang dapat mendukung saya, ya saya rasa itu selain kepala sekolah, juga rekan sejawat. Nah, terutama rekan sejawat Bu Ari. Rekan sejawat itu membantu saya dan mengingatkan saya ketika saya melupakan sesuatu dalam tugas saya. Ya, sebagai alarm saya ketika saya melaksanakan tugasnya ada yang keliru. Jadi itu sangat perlu sekali menurut saya rekan sejawat yang dapat membantu saya. Iya. Bu Devri, apa yang Bu Devri dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Nah, Bu Ari, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya merasa setelah diskusi ini, saya itu jadi tahu kira-kira saya akan melakukan apa besok gitu Bu Ari. Jadi saya tadi sudah menuangkan kerisauan saya, kemudian Bu Ari bertanya gitu tuh saya semakin yakin bahwa saya akan melakukan apa besok. Nah, jadi saya nanti akan menyusun jadwal, kemudian saya akan membuat skala prioritas, meminta bantuan rekan kerja, berkolaborasi, sehingga nanti semua pekerjaan saya dapat terselesaikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi kelegaan saya sekarang jadi bisa bernapas dengan lega, Bu Ari. Ya Bu Devri, kita kan sudah menemukan solusi ya Bu ya. Lebih tepatnya Bu Devri sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan Bu Devri. Lalu tindak lanjutnya kita akan berdiskusi lagi ya Bu untuk melihat progresnya Bu Devri nanti ke depannya. Iya siap Bu, besok Minggu saya akan mulai, besok nanti kalau sudah 1 minggu saya coba akan ngajak Bu Ari berdiskusi lagi, menyampaikan sampai mana progres saya. Gitu ya Bu Ari ya, makasih sekali loh Bu Ari. Iya, sama-sama Bu Devri. Kembali kasih Bu Devri, senang sekali bisa berdiskusi bersama Bu Devri. Semoga diskusi kita ini ya Bu dapat bermanfaat dan semua rencana Bu Devri berhasil. Amin. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bu Devri. Iya, Bu Ari. Eh, bagus sekali ya diskusi yang dilakukan Bu Ari. Sudah seru, keren. Selama diskusi tadi saya amati sudah berjalan dengan lancar. Iya Bu Yunda, hal yang menantang saya menggali informasi dari Bu Devri ini sampai mengeluarkan keresahan yang ada di hatinya Bu Devri Bu, sehingga dapat mencari solusi untuk permasalahan Bu Devri tadi. Iya Bu Ari, tadi saya perhatikan apa yang dilakukan dalam coaching tadi terlihat asik sekali, seru sekali sudah pasti ya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Ari tentang coaching tadi Bu? Menurut saya Bu, saya menilai coaching saya tadi sudah cukup baik dan sudah komunikatif Bu. Baik. Apa yang menjadi acuan Bu Ari bisa menilai seperti itu tadi? Karena menurut saya tadi komunikasinya sudah aktif sekali. Bu Devri sudah menyampaikan semua keresahannya dan pertanyaan saya dijawab semua dengan baik dan kami mendapatkan rencana solusi dari coaching tadi ya Bu. Bu Devri juga sudah menyampaikan bahwa beliau merasa senang ketika berdiskusi dengan saya. Begitu Bu menurut saya. Iya, baik Bu Ari. Tadi saya juga sudah mengamati pelaksanaan coachingnya Bu Ari. Saya merasa pelaksanaannya tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilaksanakan semua Bu. Tetapi saya izin memberikan masukan sedikit ya Bu ya. Ya. Bahwa untuk menanyakan sebuah harapan keberhasilan itu alangkah lebih baiknya juga diikuti dengan skala 1 sampai 10, kira-kira harapannya mau di angka berapa tercapainya gitu ya Bu ya nanti ya untuk selanjutnya. Iya Bu Yunda. Nah, selain itu sudah baik semua Bu. Sudah baik, sudah menanyakan rencana aksi dan dukungan yang dibutuhkan, juga hingga sampai menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Devi tadi. Gitu ya Bu Arya? Iya Bu Yunda, benar sekali bahwa diskusi tadi sudah menemukan solusinya tadi. Oke, kalau begitu bagaimana pendapat Bu Ari dengan supervisi ini Bu? Saya merasa senang sekali Bu Yunda bisa menjadi coach dan menjadi teman diskusi dari teman saya yang mengalami kesulitan ya Bu, dan dapat mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Iya, lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan coaching selanjutnya Bu? Saya akan menjadi pendengar yang baik Bu ketika rekan saya memerlukan teman untuk berdiskusi dan menjadi coach untuk bisa membantu menemukan solusi terbaik dari permasalahan rekan saya Bu. Hebat sekali ya Bu Arya. Semoga kemampuan ini dapat bermanfaat bagi Bu Ari dan berdampak baik untuk lingkungan kerja Bu Ari, bisa menimbulkan perubahan yang positif dalam diri Bu Ari sendiri. Gitu ya Bu Ari ya. Iya Bu Yunda terima kasih banyak Bu Yunda atas bimbingan dan masukannya Bu. Sama-sama Bu Ari, tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Waalaikumsalam Bu Devri, selamat siang juga. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ya, oh iya, Bu Ayu besok pagi akan mempraktikkan coaching ya? Iya Bu, benar Betul Bu Ayu? sekali.
Oh iya, tentunya akan banyak persiapan yang harus dipersiapkan ya Bu Ayu ya. Kalau boleh saya tahu, apa saja rencana yang ingin Bu Ayu capai saat coaching-coaching besok Bu Ayu? Gini Bu Devri, insya Allah besok saya akan melakukan coaching bersama rekan JGP saya. Saya ingin menggali informasi terkait persoalan yang Koci rasakan. Saya juga akan menggali tujuan apa yang hendak dicapai oleh Koci, lalu mengantarkan Koci untuk menemukan langkah prioritas yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya juga akan menanyakan strategi apa yang harus Koci pikirkan dari persoalannya yang dihadapi dan bagaimana komitmen dari rencana yang telah dipikirkan. Lalu ini Bu, saya akan memberikan semangat dan motivasi atas apa yang telah ia rencanakan. Selain itu, juga saya akan menggali lebih dalam potensi yang ada pada diri Koci tersebut, Bu. Oh gitu ya Bu Ayu. Ya wah bagus sekali Bu Ayu. Lalu apakah Bu Ayu sudah menyesuaikan proses coaching yang direncanakan tersebut dengan rubrik penilaian Bu Ayu? Yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan serta memberdayakan kunci. Iya Bu, saya sudah menyesuaikan langkah-langkah saya dengan rubrik penilaian yang tadi Bu Devri sebutkan. Oh iya, baik Bu Ayu. Berdasarkan penjelasan Bu Ayu tadi, saya kira kucing bisa Ibu Ayu arahkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kucing nanti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu Ayu ya. Iya, Lalu kira-kira bagaimana prioritas Bu Ayu dalam melakukan coaching besok? Gini Bu, prioritas saya adalah membantu Koci dengan memberikan pertanyaan pemantik agar Koci ini bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, menemukan solusi terkait persoalannya. Mungkin itu yang akan saya prioritaskan, Bu. Jadi saya akan mengarahkan saja dari apa yang telah Koci rencanakan, kemudian mempertegas dan memberikan penguatan untuk solusi agar Koci mampu menemukan secara mandiri berdasarkan dari penggalian potensinya. Keren sekali Bu Ayu rencananya luar biasa. Nah, saya berharap semoga kegiatan coaching besok yang akan dilaksanakan Bu Ayu dan Koci akan memberikan kenyamanan bagi Koci supaya Koci bisa menuangkan perasaannya dengan baik, kemudian bisa dicari solusi dari permasalahannya. Kemudian kira-kira penguatan apa yang akan dilakukan Bu Ayu kepada Kuci nanti sehingga solusi akan didapatkan oleh Kuci atas permasalahannya Bu Ayu? Iya Bu, penguatan yang akan saya berikan adalah meyakinkan Koci bahwa dia mampu dan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta saya akan memotivasinya dengan memberikan apresiasi agar Koci merasakan kenyamanan ketika coaching dengan saya. Harapan saya, Koci menjadi lebih bersemangat dalam merencanakan ide atau gagasan berdasarkan potensi yang ia miliki. Gitu Bu Devri. Ya, gitu ya Bu Ayu ya, semangat. Silahkan Bu Ayu bisa persiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk coaching besok, sehingga apa tujuan yang diharapkan Bu Ayu itu dapat tercapai dengan baik dan juga Kuci bisa menemukan solusi dari hasil diskusi dengan coach. Itu ya Bu Ayu ya, semangat. Saya yakin Bu Ayu pasti bisa. Ya, terima kasih Bu Sampai Devri. Ya, sampai ketemu besok Bu Ayu. Iya Bu. Selamat pagi Bu Ayunda. Bagaimana kabarnya Bu Yunda hari ini Bu? Selamat pagi Bu Ari. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ari sendiri? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini sedikit kurang baik Bu. Bu Yunda, bolehkah saya mengganggu waktunya Bu Yunda sebentar?
Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas saya itu. Balik ini yuk. Wah, aku nggak konsen. Balik ini. Mbak katanya. Selamat pagi Bu Yunda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi juga Bu Ari. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat dan baik. Bagaimana kabar Bu Ari? Kabar saya hari ini sedikit kurang baik Bu. Bu Yunda, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Iya Bu Ari, tidak apa-apa, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Kalau boleh tahu, Bu Ari ada masalah apa ya Bu? Begini ya Bu Yunda ya, akhir-akhir ini saya merasa Bu, murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dan terlihat pasif dalam menerima pembelajaran dari saya. Hal ini dapat dilihat dari mereka yang terlihat lesu dan tidak antusias, bahkan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan pun mereka tidak begitu tidak begitu aktif Bu dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya permasalahannya. Baik, sebelum saya tanya lebih jauh, menurut Bu Ari, apa yang Ibu Ari harapkan dari obrolan kita ini? Harapan saya Bu, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar di kelas Bu. Seperti itu Bu Yunda. Oke, Bu Ari. Tadi permasalahannya murid-murid di kelas kurang antusias gitu ya Bu ya intinya ya. Menurut Bu Ari, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ari merasa kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya mengingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu sepertinya banyak Bu. Yang pertama, dari pembelajaran yang saya laksanakan itu terlalu monoton Bu. Saya terlalu mendominasi dalam pembelajaran sehingga tidak memberi kesempatan murid saya untuk aktif. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan kepada murid saya untuk mengeluarkan pendapat sehingga mereka terlihat pasif dalam KBM yang saya laksanakan Bu. Seperti itu Bu Yunda. Oke, seperti itu ya Bu Ari ya permasalahannya. Menurut Bu Ari, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ari antusias kembali dalam pembelajaran yang jenengan Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan berbeda dengan sebelumnya, Bu. Yang tidak monoton, tidak membosankan, serta pembelajaran yang mampu mengaktifkan peserta didik, Bu. Kali ini saya sependapat sekali dengan Bu Ari. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid Ibu tidak merasa bosan pada saat pembelajaran yang Bu Ari berikan, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada siswa, Bu. Siswa harus aktif dalam KBM. Kemudian di dalam pembelajaran itu sebaiknya juga harus ada ice breaking atau games atau permainan sehingga pembelajaran terlihat lebih menarik dan membuat siswa semakin antusias, Bu. Lalu Bu Ari, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas, Bu? Kemungkinan tugas yang saya berikan kepada peserta didik saya itu terlalu banyak, Bu. Sehingga siswa belum mengerjakan aja, wah terlalu banyak. Seperti itu kan sudah malas untuk mencoba mengerjakan. Selain itu, pertanyaan yang saya berikan itu sangat banyak, Bu. Dan sumber belajar yang saya gunakan itu kurang bervariatif. Oh gitu. Terkait dengan sumber belajar, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Untuk sumber belajar Bu Yunda yang saya gunakan di dalam pembelajaran sehari-hari saya itu, saya hanya menggunakan sumber belajar buku teks saja, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Arya. Kira-kira apakah ada sumber belajar lain Bu selain buku teks? Sepertinya banyak ya Bu ya. Sumber belajar kan bisa kita dapatkan misalkan dari video, YouTube, atau bisa juga menggunakan Chromebook. Nanti siswa bisa mencari video-video yang menarik. Kebetulan di sekolah saya itu juga tersedia Bu, banyak Chromebook bantuan dari pemerintah, tapi belum saya maksimalkan dalam penggunaannya Bu. Jadi begitu, benar sekali apa yang dikatakan Bu Ari. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Gitu ya Bu Ari ya. Jadi apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan yang berpihak pada siswa Bu. Saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif, misalkan dengan video YouTube, TikTok, atau lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan porsinya, sehingga tidak terlalu banyak dan menjadi beban bagi siswa. Kemudian untuk bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat si murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan terpaksa, Bu, tetapi memang mereka dari hati mengerjakan tugasnya. Seperti itu, Bu Yunda. Bagus sekali rencana aksinya Bu Ari. Semoga berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Lantas apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang Ibu sebutkan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, Bu, dengan menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya di kelas, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Ari. Terima kasih Bu Yunda atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Ari. Tetap semangat ya Bu Ari ya. Iya Bu Yunda. Terima kasih Bu Yunda. Iya, sama-sama Bu Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Saya acungi jempol. Dalam kegiatan coaching tadi, saya mengamati khususnya untuk Bu Ayu sebagai coach dan Bu Ari sebagai coach. Menurut observasi saya, Bu Ayu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, strategi coach, ukuran keberhasilan yang digunakan, sampai dengan cara menyelesaikan permasalahan, semua sudah muncul. Nah, menurut saya Bu Ayu sebagai coach, menurut saya Bu Ari tadi sebagai coach juga sudah mampu menggali segala Bu, aku udah dulu teh. Bu Ari, apa? Bu Yunda ya. Ya. Tadi Bu Ayu sudah melaksanakan observasi sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, strategi yang akan dilakukan oleh
Koci, kemudian ukuran keberhasilan yang digunakan sama dengan cara menyelesaikan permasalahan semua sudah muncul. Bu Ayu sebagai coach juga sudah mampu menggali segala potensi yang ada pada diri Koci, ya, sehingga Koci mampu menganalisis apa kelebihannya, kemudian menjadikan itu sebagai solusinya. Nah, sebaiknya memang seorang coach itu tidak memberikan solusi, tetapi berperan dalam menggali kekuatan yang ada pada diri coach untuk mendapatkan solusinya, gitu Bu Ayu ya. Nah, berdasarkan pengamatan dari saya, percakapan tersebut antara Bu Ayu dan Bu Ari tadi sudah sama-sama memenuhi alur Tirta, dan saya berharap semoga dari kegiatan coaching tadi bisa saling belajar ya Bu Ayu ya tentang cara menerapkan metode baik metode coaching dengan alur Tirta secara tepat dan nantinya kita bisa menerapkan kembali kepada rekan-rekan yang lain atau kita gunakan sebagai aksi nyata kita dalam untuk berperan sebagai seorang pendidik. Itu ya Bu Ayu ya. Iya Bu Devri, terima kasih atas tanggapannya ya Bu ya. Nah, sekarang Bu Ayu, menurut Bu Ayu sendiri, apa saja yang telah Bu Ayu lakukan saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang telah Bu Ayu sebutkan dalam percakapan kita di awal tadi ya Bu Ayu ya. Nah, pada tahap pra-observasi Bu Ayu. Menurut saya sudah fokus untuk mendengarkan secara aktif, Bu. Saya telah melakukan semua tahapan yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu pertama, saya tidak memberikan saran atau tanggapan tertentu terhadap coaching. Yang kedua, saya juga tidak memberikan penilaian tertentu terhadap coaching. Kemudian yang ketiga, saya tidak mengaitkan cerita coach dengan pengalaman yang saya miliki. Semua murni respon dari coach tanpa saya berikan saran dan tanggapan atau solusi sedikit pun gitu Bu. Saya hanya membantu dengan memberikan pertanyaan pemantik saja. Seperti itu Bu. Wah, ya hebat sekali Bu Ayu. Nah, berarti kegiatan coaching tadi telah terlaksana dengan baik ya Bu Ayu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang pengen dicapai oleh Bu Ayu untuk mengembangkan diri berdasarkan hasil coaching tadi? Untuk selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang terbuka supaya coach merasa lebih nyaman dan terbuka untuk sharing dan menemukan solusi atas permasalahannya. Bila hal itu tercapai, maka coach akan lebih mudah dalam menggali ide-ide baru sebagai alternatif pemecahan masalah yang akan ditemukan oleh coach sendiri dalam membuat rencana aksi. Saya setuju sekali Bu Ayu. Saya menjadi terinspirasi dengan Bu Ayu. Dari tadi Bu Ayu terlihat sangat antusias dan semangat sekali. Semoga dengan seringnya berlatih menjadi seorang coach ya, itu Bu Ayu menjadi seseorang yang terampil dalam melakukan kegiatan coaching. Itu Bu Ayu ya. Amin, terima kasih Bu Devri. Alhamdulillah ya Bu Ayu, kegiatan praobservasi, coaching serta pasca observasi telah kita lakukan bersama-sama dengan lancar. Apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai hal ini? Alhamdulillah tidak ada yang saya tanyakan Bu. Terima kasih atas saran dan kerjasamanya dari Bu Devri. Ya, alhamdulillah kalau begitu kita sama-sama saling belajar, saling bertukar ilmu gitu ya Bu Ayu ya. Baiklah kalau begitu, kalau sudah cukup saya pamit dulu nggih. Kebetulan ada kepentingan lain. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan keadaan yang bahagia. Iya Bu Devri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayunda.